Tiga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Faruk Abdullah. Saya dari Universitas Pamulang, Fakultas Sastra, Prodi Sastra Indonesia, dengan dosen pengampu Ibu Zulfa Sudarti. Saya di sini akan memaparkan sebuah materi yang berjudul Hakikat Makna Ujaran dan Makna Ujaran dalam Leksikal. Hakikat makna ujaran. Makna ujaran itu adalah maksud pembicara, pengaruh satuan bahasa dalam tataran bahasa Indonesia, persepsi atau perilaku manusia dan menurut KBBI makna sendiri itu adalah maksud pembicara atau penulis, pengertian yang diberikan kepada suatu bentuk kebahasaan. Berikutnya ada beberapa pengertian makna dalam ujaran menurut beberapa teori. Yang pertama ada menurut Verhaar tahun 1978. Menurut Verhaar, makna adalah gejala internal yang tidak hanya terdapat dalam bahasa saja, tetapi juga terdapat pada eksternal dalam bidang bahasa. Kemudian ada makna leksikal dalam ujaran. Makna leksikal itu sendiri adalah makna sebenarnya, makna yang sesuai dengan hasil observasi kita terhadap. Maksudnya makna leksikal adalah makna observasi yang sesuai dengan makna sebenarnya atau makna apa adanya yang terdapat di dalam kamus. Makna leksikal juga bisa disebut sebagai makna kata berdasarkan kamus. Makna ini terdapat pada kata-kata yang belum mengalami proses perubahan bentuk atau belum mengalami dengan istilah makna ini belum ada pengulangan dan perubahannya, masih makna utuh. Kemudian makna leksikal itu adalah makna kata yang secara lepas tanpa kaitan apa-apa dengan kata yang hanya dalam sebuah struktur frasa atau kalimat. Contohnya rumah. Rumah itu definisinya untuk tempat tinggal manusia, itu di dalam frasa. Kemudian ada contoh makanan. Makanan adalah segala sesuatu yang hanya boleh dimakan dan lain sebagainya. Kemudian tahap pertama untuk meresapi sebuah makna suatu ujaran adalah memahami makna leksikal itu sendiri. Jadi kita harus memahami makna leksikal dulu. Kemudian setiap butir leksikal atau kata laksem digunakan dalam ujaran leksikal itu sendiri. Kemudian ada kasus kesinoniman. Sinonim itu artinya persamaan kata. Dengan kata lain, ada hubungan semantik yang menyatakan kesamaan kata itu sendiri antara satu ujaran dengan satuan ujaran yang lainnya. Kasus kesinoniman ini bisa menjadi masalah dalam menjadi persepsi makna dalam suatu ujaran karena seperti kata pepatah Verhaar, ada dua buah kata yang bersinonim maknanya hanya kurang lebih sama, tetapi tidak persis satu sama lain. Contoh kata bapak dengan ayah, kan itu ada terjadi kemiripan definisi ya. Misalnya bapak si Amin baru pulang dari Medan. Selamat pagi Bapak Lurah. Seru anak itu. Pada kalimat pertama, kata bapak dapat dipertukarkan dengan ayah yang definisinya hampir mirip. Sedangkan pada kalimat B yang terjadi kata bapak tidak dapat dipertukarkan dengan kata ayah. Karena hal ini membuktikan bahwa kata bapak dan ayah yang disebutkan bersinonim atau memiliki persamaan dapat menyimpan kesamaan makna ternyata tidak selalu dapat dipertukarkan. Dua buah ujaran yang bersinonim maknanya tidak akan persis sama, walaupun perbedaannya hanya sedikit. Hal itu terjadi karena beberapa faktor. Yang pertama ada faktor waktu. Waktu itu tentatif, temporal juga. Kemudian ada faktor tempat, faktor sosial, faktor bidang kegiatan, dan faktor keselarasan. Dan faktor yang terakhir ada faktor nuansa struktur kalimat. Yang kemudian selanjutnya ada kasus keantoniman atau lawan dari kata. Antonim adalah hubungan semantik antara dua buah suatu ujaran yang maknanya menyatakan suatu kelebihan atau perlawanan kata. Atau kontras antara yang satu dengan lainnya dilihat dari sifat hubungannya, maka antonim dapat dibedakan jenis antara lain antonim yang bersifat mutlak, ada antonim yang bersifat relatif atau berorganisasi, antonim yang bersifat relasional, dan antonim yang bersifat hierarkinal atau bersifat ganda. Kemudian ada kasus homonim. Homonim itu dua buah kata atau satu ujaran yang bentuknya sama. Contoh maknanya tentu saja berbeda.
Misal bisa racun dengan bisa sanggup. Kemudian ada makna gramatikal. Dalam makna gramatikal ini terjadi proses gramatikal seperti afiksasi, reduplikasi, komposisi, atau kalimatisasi. Tampaknya makna gramatikal yang dihasilkan oleh proses perubahan kata itu sendiri berkaitan erat dengan fitur makna yang dimiliki setiap butir leksikal datar. Kemudian ada fitur makna. Makna setiap butir leksikal dapat dianalisis atau ditelaah maknanya yang membentuk keseluruhan butir leksikal itu seutuhnya. Misalnya, salah satu contoh tersebut diambil kesimpulan bahwa dari salah satu makna memiliki fitur makna, contoh kata boy. Boy itu memiliki fitur makna manusia, dewasa, dan laki-laki. Itu ada 3 makna. Analisis fitur semantik ini berasal dari kajian Roman Jakobson dan Maurice Hale di tahun 1953 mengenai bunyi bahasa Inggris dimanfaatkan oleh Chomsky untuk membedakan ciri-ciri leksikal item dalam leksikonnya seperti boy, insan, terhitung, konkret, bernyawa. Kemudian ada makna gramatikal afiksasi. Afiksasi adalah pembubuhan afiks pada bentuk dasar. Dalam bahasa Indonesia, afiksasi merupakan salah satu proses penting dalam pembentukan kata dan penyampaian makna. Jenis afiks dan makna gramatikal dihasilkan cukup banyak dan beragam. Satu hal jenis makna afiksasi yang paling beragam dihasilkan mempunyai kaitan dengan fitur semantik. Misalnya pada bentuk kata dasar berfitur semantik kendaraan akan melahirkan makna gramatikal mengendarai, naik, dan menumpang. Sekian penjelasan dari saya, Bapak Ibu dosen, sekiranya dapat memahami dan mengerti materi makna leksikal dan makna ujaran yang saya paparkan. Kemudian sekian dari saya. Kalau bila ada salah kata atau salah materi mohon dimaklumi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.